Nah, di perguruan tinggi sendiri seperti kayak penelitian itu kita sudah dari Kemenristek Dikti juga memberikan 35% untuk penelitian. Jadi penelitian itu diberikan untuk dosen-dosen supaya meneliti tentang UMKM. Kemudian juga belum lagi inkubator bisnis di Fakultas Ekonomi. Walaupun saya tidak terlibat secara langsung, tetapi di Fakultas Ekonomi kita juga untuk startup bisnis itu juga kita turut menyumbang ya. Jadi banyak, apalagi kalau di Indonesia kira-kira lebih dari 5.000 startup bisnis. Dan usahanya itu terus berkembang. Bahkan 2 tahun setelah mereka lulus, mereka itu langsung terjun ke usaha mereka dan sampai sekarang masih ada. Banyak sekali kalau kita mau data dari lulusan-lulusan inkubator bisnis yang ada di Fakultas Ekonomi itu akhirnya berhasil. Walaupun juga kita tahu bersama bahwa tidak semua begitu. Kemudian juga kayak kalau kita lihat juga itu mahasiswa-mahasiswa juga kita sudah kasih connect sekitar 85% di Indonesia itu perguruan tinggi sudah connect dengan mata kuliah UMKM. Jadi sudah dimasukkan di dalam kurikulum. Dan juga kayak transfer teknologi yang dari sekitar 1.500-an UMKM itu sudah kita usahakan bahwa mereka bisa paham tentang bagaimana transfer teknologi. Dari Kementerian Perindustrian juga kerjasama dengan Kemenristek-Dikti. Dan kemudian juga pendampingan dan konsultasi. Di Fakultas Ekonomi juga bisa seperti di provinsi maupun di Kota Manado dan kabupaten kota lainnya, kita juga membuka tempat untuk berkonsultasi, apalagi memang untuk tempat edukasi ya, untuk bisnis, walaupun bukan mahasiswa. Kemudian juga untuk akses kolaborasi juga kita juga bisa mendampingi. Kalau kerjasama dengan Fakultas Ekonomi juga dengan bisnis itu kita kerjasama juga, karena kebanyakan memang untuk UMKM yang ada di Sulawesi Utara itu mereka walaupun sudah diberitahu, dikasih tahu caranya oleh provinsi maupun Kota Manado ya, diajarkan, dilatih, selesai itu sudah mereka lupa lagi. Jadi itu kayak yang ditanyakan David itu sebenarnya bahasanya kita di akademis itu namanya kita perlu sustainable atau keberlanjutan. Gitu. Itu yang sering bahaya. Kemudian terkait dengan inovasi produk, di pemerintah itu mereka buat IGA, Inovasi Government Award. Mereka harus punya inovasi. Jadi di UMKM itu didorong untuk ada inovasi. Tetapi ketika mereka menghasilkan inovasi, kemudian mereka harus urus hakim, mereka harus urus izinnya, PRT ataupun dari MUI, itu kesulitan. Jadi sepertinya Bapeda itu tidak connect dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, tidak connect juga dengan Dinas PTSP. Nah, itu yang sering buat stres oleh UMKM ya. Kemudian mereka datang konsultasi di perguruan tinggi ini gimana? Ya, kalau umpamanya ketemu dengan kita yang suka jalan-jalan di semua kabupaten kota, kita bisa menyampaikan. Tapi kalau yang tidak ya akhirnya kayak Brida buat lomba inovasi sendiri, Bapeda buat sendiri. Kemudian nanti tidak cocok, sehingga sektor UMKM ya itu yang menyumbang paling besar untuk perekonomian kita ya di Indonesia maupun di provinsi maupun di kabupaten. Akhirnya itu mereka bergerak sendiri tanpa kita intervensi banyak. Akhirnya semua dengan urusan masing-masing. Sehingga kedepannya kita berharap harus maju. Itu harus ada bahasanya kayaknya, harus, bukan hanya bilang maju tapi harus maju. Seperti itu. Sehingga sebenarnya yang kesalahan perspektif adalah sebenarnya kita yang butuh UMKM, pemerintah yang butuh, perguruan tinggi yang butuh UMKM, bukan mereka yang butuh kita, bukan mereka yang harus tetangga kita, tapi kita yang harus jemput bola begitu. Kita yang harus mendorong mereka, karena kalau kita lihat kayak negara-negara besar saja, kita lihat China, Jepang, Korea, itu yang menggerakkan perekonomian itu UMKM, bukan pemerintah, bukan seperti saat ini di mana pemerintah itu pergerakan pertumbuhan ekonominya akan bergerak jika pemerintah ada belanja dari pemerintah, bukan pergerakan dari UMKM.